Pernahkah kamu merasa sudah chatting berhari-hari dengan seorang cewek, obrolan terlihat nyambung, tapi ketika kamu mengajak bertemu, jawabannya selalu mengambang, menunda, atau bahkan menghilang? Ini bukan soal kurang tampan, bukan juga soal kurang kaya. Dalam banyak kasus, masalahnya justru terletak pada cara membangun rasa aman, tertarik, dan percaya sejak awal. Dalam video ini, saya akan membongkar secara logis dan praktis bagaimana membuat cewek yang baru kamu kenal mau bertemu tanpa memaksa, tanpa manipulasi, dan tanpa terlihat terdesak. Kita akan masuk langsung ke intinya, karena disinilah perbedaan antara pria yang hanya bisa chatting dan pria yang benar-benar diinginkan untuk ditemui. Ketika membahas bagaimana membuat cewek yang baru kamu kenal mau bertemu, hal pertama yang wajib dipahami bukanlah bagaimana mengajak, melainkan apa yang sebenarnya terjadi di kepalanya sebelum ia memutuskan mau atau tidak. Banyak pria terlalu fokus pada kalimat ajakan, padahal keputusan cewek untuk bertemu hampir tidak pernah ditentukan oleh satu kalimat, melainkan oleh akumulasi kesan sejak percakapan pertama. Disinilah banyak orang keliru, karena mereka mengira pertemuan adalah soal teknis, padahal sejatinya adalah soal psikologis. Cewek tidak menilai kamu dari seberapa cepat kamu mengajak bertemu, tetapi dari seberapa aman, menarik, dan konsisten dirimu terasa dalam interaksi. Riset dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa rasa aman emosional adalah prasyarat utama sebelum seseorang bersedia bertemu orang asing di dunia nyata. Dalam konteks Indonesia, ini bahkan lebih kuat karena faktor norma sosial, risiko keamanan, dan persepsi reputasi masih sangat memengaruhi keputusan seorang perempuan. Artinya, sebelum bicara soal strategi, kamu perlu membangun fondasi, membuat dirimu layak ditemui secara psikologis. Pernahkah kamu merasa, ada orang yang baru kenal sebentar tapi rasanya langsung nyambung dan ingin bertemu, sementara dengan yang lain, walau sudah chatting lama, tetap terasa canggung? Itu karena koneksi bukan dibangun oleh durasi, melainkan oleh kualitas interaksi. Di titik ini, saya ingin kamu mulai menggeser cara berpikir, berhenti mengejar pertemuan, dan mulai membangun alasan mengapa pertemuan itu layak terjadi. Di Indonesia, banyak cewek terbiasa menghadapi chat dari pria yang terlalu cepat akrab, terlalu memuji, atau terlalu agresif. Akibatnya, mereka mengembangkan filter alami. Bukan karena sombong, tetapi karena terlalu sering kecewa, risih, atau bahkan merasa tidak aman. Maka, jika kamu datang dengan pola yang sama seperti mayoritas, kamu akan masuk ke kategori yang sama, diabaikan, ditunda, atau ditolak secara halus. Disinilah pentingnya memahami bahwa daya tarik awal bukan berasal dari seberapa banyak kata manis yang kamu ucapkan, tetapi dari bagaimana kamu memosisikan diri dalam percakapan. Apakah kamu terlihat sebagai pria yang memiliki hidup, arah, dan stabilitas emosi, atau hanya sebagai pria yang butuh perhatian? Perbedaan ini tipis secara kata-kata, tetapi sangat besar dampaknya secara psikologis. Coba perhatikan pola berikut. Pria yang selalu membalas cepat, selalu tersedia, selalu bertanya tanpa arah, seringkali justru membuat cewek merasa sedang diburu. Sebaliknya, pria yang berinteraksi dengan tenang, tidak terburu-buru, dan tidak berusaha memaksakan kedekatan, justru memberi ruang bagi rasa penasaran tumbuh secara alami. Disinilah ironi terjadi. Semakin kamu mengejar, semakin menjauh. Semakin kamu stabil, semakin mendekat. Ini bukan berarti kamu harus dingin atau sok jual mahal. Justru yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara responsif dan berkelas. Kamu tetap hangat, tetapi tidak mengemis. Kamu tetap tertarik, tetapi tidak tergantung. Sikap seperti ini jarang diajarkan, tetapi sangat menentukan apakah seorang cewek merasa kamu layak ditemui atau tidak. Mari kita masuk lebih dalam. Sebelum seorang cewek berkata, "iya," pada ajakan bertemu, setidaknya ada 3 pertanyaan tak sadar yang muncul di kepalanya. Pertama, apakah pria ini aman? Kedua, apakah pria ini menarik secara mental dan emosional? Ketiga, apakah pertemuan ini bernilai atau hanya membuang waktu? Jika salah satu saja dijawab, tidak, maka seindah apapun kalimat ajakanmu, hasilnya akan sama, ditunda atau ditolak. Keamanan di sini bukan hanya soal fisik, tetapi juga emosional. Apakah kamu terlihat bisa menghormati batas? Apakah kamu bisa menerima perbedaan pendapat tanpa meledak atau merajuk? Apakah kamu bisa berbicara tanpa menyudutkan?
Semua ini terbaca bahkan dari percakapan teks yang singkat. Dalam komunikasi digital, cara seseorang menyusun kalimat, memilih topik, dan merespons emosi orang lain sudah cukup untuk menggambarkan kualitas karakternya. Ketertarikan mental dan emosional juga tidak muncul dari rayuan klise. Ia muncul dari cara berpikir yang jernih, humor yang tidak memaksa, dan sudut pandang yang membuat cewek merasa, "Oh, ngobrol sama dia beda." Beda di sini bukan berarti aneh, tetapi terasa dewasa, tenang, dan tidak dangkal. Dan inilah yang sering diabaikan oleh pria yang terlalu fokus pada penampilan luar. Lalu, nilai dari pertemuan. Banyak pria mengajak bertemu tanpa menawarkan pengalaman yang jelas. Hanya, ngopi yuk, atau ketemu dong. Tanpa konteks yang membuat cewek merasa pertemuan itu spesial atau setidaknya layak diperjuangkan waktunya. Dalam realitas sosial Indonesia, cewek sering harus memikirkan izin, waktu, transportasi, dan bahkan persepsi lingkungan. Maka wajar jika mereka selektif. Apakah pertemuan ini worth it? Dari sini, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Cewek tidak menolak ajakanmu, yang mereka tolak adalah gambaran pengalaman yang kamu tawarkan. Jika pengalaman itu terasa biasa, berisiko, atau membosankan, penolakannya hampir pasti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membangun fondasi ini sejak awal interaksi? Langkah pertama adalah mengelola kesan pertama dengan cerdas. Bukan dengan pura-pura menjadi orang lain, tetapi dengan menampilkan versi terbaik dari dirimu secara natural. Dalam dunia digital, kesan pertama bukan hanya foto profil, tetapi juga cara kamu membuka percakapan. Kalimat pembuka yang generik seperti, "Hai," atau "Lagi apa," mungkin tidak salah, tetapi juga tidak memberi nilai apapun. Ia tidak memberi alasan bagi cewek untuk melihatmu sebagai pria yang berbeda. Bandingkan dengan pendekatan yang lebih bernilai. Menanggapi sesuatu yang spesifik dari profil atau ceritanya, dengan sudut pandang yang personal dan tidak menilai. Ini memberi sinyal bahwa kamu memperhatikan, bukan sekadar menyapa. Dan dalam psikologi komunikasi, perhatian yang tulus adalah pintu pertama menuju ketertarikan. Setelah itu, arahkan percakapan pada kualitas, bukan kuantitas. Lebih baik 20 menit percakapan yang hidup dan relevan, daripada seharian chat yang hambar dan berputar di topik yang sama. Kualitas ini terlihat dari keberanian kamu membawa topik yang sedikit lebih dalam, seperti cara berpikir, pandangan hidup ringan, atau pengalaman menarik, tanpa berubah menjadi interogasi. Di titik ini, penting untuk menjaga ritme. Jangan terlalu cepat ingin dekat, tetapi juga jangan terlalu datar. Berikan respon yang cukup untuk membuat cewek merasa dihargai, namun sisakan ruang agar ia juga penasaran dan ingin membalas. Dalam dunia tarik ulur psikologis, rasa penasaran adalah bahan bakar utama menuju pertemuan. Pernahkah kamu merasakan bahwa ada orang yang membuatmu ingin tahu lebih banyak hanya karena ia tidak menceritakan segalanya sekaligus? Itulah efek yang ingin kita bangun. Bukan dengan misterius berlebihan, tetapi dengan tidak membuka semua kartu di awal. Hal lain yang sering menjatuhkan peluang bertemu adalah kebiasaan terlalu cepat memvalidasi, memuji berlebihan, mengiyakan semua pendapat, atau selalu memosisikan diri sebagai pihak yang lebih rendah justru mengurangi daya tarik. Cewek tidak mencari pria yang selalu setuju, tetapi pria yang memiliki pendirian dan bisa berdiskusi dengan elegan. Perbedaan pendapat yang disampaikan dengan tenang justru sering meningkatkan respek. Pada bagian ini, saya ingin kamu merenung sejenak. Dalam interaksi selama ini, apakah kamu lebih sering berusaha disukai, atau lebih fokus menjadi pribadi yang memang layak disukai? Perbedaan keduanya sangat menentukan. Yang pertama membuatmu terlihat butuh, yang kedua membuatmu terlihat bernilai. Dan disinilah fondasi itu terbentuk. Ketika kamu berhenti memikirkan bagaimana agar dia mau bertemu, lalu mulai memikirkan bagaimana saya menjadi pria yang wajar untuk ditemui. Jika fondasi ini belum terbentuk, strategi apapun di tahap berikutnya akan rapuh. Sebaliknya, jika ini sudah kuat, seringkali cewek justru lebih dulu membuka peluang bertemu, bahkan sebelum kamu mengajak. Sampai di sini, kita sudah membahas apa yang sebenarnya menentukan keputusan cewek untuk mau bertemu, serta mengapa kebanyakan pria gagal bahkan sebelum mengajak. Ini adalah fondasi psikologis yang harus kamu kuasai terlebih dahulu. Setelah fondasi psikologis terbentuk, tahap berikutnya adalah membangun ketertarikan yang stabil, bukan meledak-ledak lalu mati.
Disinilah banyak pria terjebak pada dua ekstrim. Terlalu pasif sampai dianggap tidak tertarik, atau terlalu agresif sampai membuat cewek merasa tertekan. Padahal, daya tarik yang efektif justru muncul di wilayah tengah. Jelas tertarik, tetapi tetap terkendali. Dalam konteks komunikasi modern, khususnya lewat chat, ketertarikan tidak lahir dari satu kalimat manis, melainkan dari pola interaksi yang konsisten. Pola ini dibangun dari 3 elemen utama: relevansi, emosi positif, dan rasa dihargai. Relevansi berarti kamu berbicara tentang hal yang memang berarti bagi dia, bukan hanya bagi kamu. Banyak pria terlalu fokus menceritakan dirinya sendiri, seolah-olah sedang presentasi pribadi. Padahal, manusia secara alami lebih tertarik pada hal yang menyentuh dunianya sendiri. Maka, perhatikan apa yang sering ia ceritakan, keluhkan, banggakan, atau tanyakan. Disitulah pintu masuk untuk membuat percakapan terasa hidup. Namun relevansi saja tidak cukup. Percakapan yang relevan tetapi datar secara emosi akan cepat membosankan. Disinilah pentingnya membangun emosi positif. Rasa nyaman, rasa senang, rasa tertarik, bahkan rasa, kok ngobrol sama dia enak ya. Emosi ini muncul dari hal-hal sederhana, seperti humor ringan yang tidak merendahkan, respon empati ketika dia bercerita, serta kemampuan kamu menangkap nuansa, bukan hanya kata. Sebagai contoh, ketika dia bercerita capek kerja, respon yang kuat bukan sekadar semangat ya, tetapi menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami konteksnya. Misalnya dengan menanggapi spesifik, capeknya karena target, atau karena lingkungan kerjanya. Kalimat ini sederhana, tetapi mengirim pesan kuat. Kamu mendengarkan, bukan sekadar menjawab. Elemen ketiga adalah rasa dihargai. Ini bukan soal memuja, tetapi soal memperlakukan dia sebagai individu yang layak didengar dan dipahami. Banyak pria mengira memuji adalah cara utama membuat cewek merasa dihargai. Padahal, pujian cepat kehilangan nilai jika terlalu sering dan terlalu dangkal. Yang jauh lebih berharga adalah ketika kamu menghargai cara berpikirnya, sudut pandangnya, atau usahanya, bukan hanya penampilannya. Pada titik ini, kamu perlu mulai menyisipkan kualitas dirimu secara halus. Bukan dengan membanggakan diri, tetapi dengan menunjukkan cara berpikir, prinsip hidup, dan standar yang kamu pegang. Misalnya, ketika membahas pekerjaan atau studi, kamu bisa menyampaikan bagaimana kamu memandang tanggung jawab, konsistensi, atau tujuan hidup, tanpa terdengar menggurui. Ini membuat cewek mulai melihatmu bukan hanya sebagai teman chat, tetapi sebagai pria dengan arah. Satu kesalahan umum yang sering menghancurkan ketertarikan adalah terlalu cepat membuka semua hal personal secara mentah, terutama yang bernuansa keluhan atau luka masa lalu. Bukan berarti kamu harus memalsukan diri, tetapi ada waktu dan tahap untuk berbagi hal-hal sensitif. Jika terlalu cepat, yang muncul bukan kedekatan, melainkan beban emosional. Dan jarang ada cewek yang mau bertemu seseorang yang sejak awal terasa berat secara psikologis. Pernahkah kamu merasa, ada orang yang baru kenal tapi langsung curhat berlebihan, dan tanpa sadar kamu justru ingin menjaga jarak? Cewek merasakan hal yang sama. Maka, jaga proporsi antara berbagi dan menjaga batas. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap sepele, tetapi krusial, ritme komunikasi. Ritme bukan hanya soal cepat atau lambat membalas, tetapi tentang sinkronisasi. Jika dia membalas singkat, kamu tidak perlu menjawab dengan paragraf panjang. Jika dia sedang antusias, kamu juga bisa menaikkan energi. Tujuannya bukan meniru, melainkan menyesuaikan, agar tidak ada kesan timpang. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut mirroring, yaitu kecenderungan manusia merasa nyaman dengan orang yang ritmenya selaras dengan dirinya. Dan menariknya, ini bekerja secara bawah sadar. Kamu tidak perlu mengatakan, aku selaras denganmu. Cukup menyelaraskan cara berinteraksi. Di Indonesia, banyak cewek terbiasa menghadapi pria yang terlalu cepat mengarah ke topik fisik atau romantis secara eksplisit. Jika kamu melakukan hal yang sama, kamu akan langsung masuk ke kategori yang sudah mereka kenal, mudah ditebak. Justru, ketertarikan yang lebih kuat sering muncul ketika kamu fokus membangun koneksi mental dan emosional terlebih dahulu, tanpa terburu-buru mempolarisasi interaksi menjadi, aku suka kamu. Bukan berarti kamu harus berpura-pura hanya ingin berteman. Ketertarikan tetap perlu terasa, tetapi disampaikan lewat cara yang dewasa. Lewat perhatian, lewat konsistensi,
lewat kualitas percakapan, bukan lewat tekanan. Sekarang mari bicara tentang membangun tensi positif. Dalam hubungan awal, tensi bukan berarti konflik, melainkan dinamika. Sesekali kamu bisa menggoda ringan, menantang pendapatnya dengan sopan, atau membuat permainan verbal kecil yang menyenangkan. Misalnya, ketika dia mengatakan dirinya orang yang sangat disiplin, kamu bisa menimpali dengan senyum virtual. Wah, berarti kamu tipe yang bisa bikin orang lain tertular rajinnya, atau justru sebaliknya. Kalimat ini ringan, tidak menyerang, tetapi membuka ruang interaksi yang hidup. Tensi seperti ini membuat percakapan tidak monoton. Cewek tidak hanya merasa didengarkan, tetapi juga merasa dihidupkan dalam interaksi. Dan ini adalah kunci penting menuju keinginan bertemu. Rasa bahwa bertemu kamu di dunia nyata akan sama hidupnya dengan saat chatting. Satu hal penting lagi, jangan mengubah setiap percakapan menjadi wawancara. Terlalu banyak bertanya tanpa membagi perspektif justru membuat kamu terlihat seperti pewawancara, bukan rekan dialog. Idealnya, setiap pertanyaan diikuti dengan respon atau pandanganmu sendiri, agar tercipta dialog dua arah, bukan interogasi satu arah. Pada fase ini pula, kamu perlu mulai mengamati sinyal ketertarikan dari pihak cewek. Sinyal ini bukan selalu eksplisit, tetapi bisa berupa konsistensi membalas, inisiatif bertanya balik, atau mulai membagikan hal-hal kecil tentang hidupnya. Jika ini belum muncul, jangan terburu-buru mengajak bertemu. Perbaiki dulu kualitas interaksi. Karena mengajak bertemu tanpa adanya sinyal ketertarikan ibarat memanen sebelum menanam. Bisa saja terjadi, tetapi jarang berhasil dan sering merusak peluang jangka panjang. Di bagian ini, kita telah membedah bagaimana membangun ketertarikan yang sehat dan stabil melalui percakapan, bukan lewat trik instan. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa membuat cewek mau bertemu sejatinya adalah hasil dari proses, bukan perintah. Setelah fondasi terbentuk dan ketertarikan mulai tumbuh, pertanyaan berikutnya bukan lagi bagaimana membuat dia tertarik, melainkan kapan saya harus mengajak bertemu. Waktu adalah variabel yang sering diremehkan, padahal ia menentukan apakah ajakanmu terasa tepat atau justru mengganggu. Mengajak bertemu terlalu cepat membuatmu terlihat tergesa-gesa dan berisiko menurunkan rasa aman. Sebaliknya, menunggu terlalu lama justru bisa membuat interaksi terjebak di zona nyaman digital tanpa progres. Maka, kuncinya adalah membaca momentum, bukan menghitung hari. Momentum yang tepat biasanya ditandai oleh 3 hal. Pertama, percakapan mengalir dua arah dan tidak lagi terasa dipaksakan. Kedua, cewek mulai menunjukkan keterlibatan emosional ringan, misalnya tertawa, bercerita, atau menanyakan hal-hal personal yang wajar. Ketiga, topik pembicaraan mulai menyentuh aktivitas nyata, bukan hanya dunia online. Ketika ketiganya muncul, secara psikologis ia sudah lebih siap membayangkan pertemuan di dunia nyata. Disinilah banyak pria melakukan kesalahan fatal, mengajak bertemu tanpa konteks. Kalimat seperti, ketemu yuk, atau kapan kita ketemu, mungkin jujur, tetapi terlalu telanjang secara niat. Ia tidak memberi gambaran apapun tentang pengalaman yang akan terjadi, sehingga bagi cewek, ini bukan ajakan, melainkan permintaan tanpa nilai tambah. Ajakan yang cerdas selalu berangkat dari konteks. Artinya, ia muncul secara alami dari percakapan yang sedang berlangsung. Misalnya, jika kalian sedang membahas kopi, kamu bisa berkata, ngomong-ngomong soal kopi, ada tempat yang menurut saya unik, bukan sekadar ngopi tapi suasananya juga enak buat ngobrol. Mungkin suatu waktu kita bisa ke sana. Kalimat ini tidak memaksa, tidak mendesak, tetapi membuka pintu secara elegan. Perhatikan struktur kalimat tersebut. Tidak ada tekanan waktu, tidak ada nada menguji, dan tidak ada kesan memohon. Yang ada hanyalah tawaran pengalaman. Dan secara psikologis, manusia jauh lebih responsif terhadap tawaran pengalaman dibandingkan permintaan perhatian. Di Indonesia, di mana norma sosial masih kuat, cara ini menjadi semakin relevan. Cewek tidak hanya mempertimbangkan apakah ia mau bertemu kamu, tetapi juga bagaimana ia menjelaskan pertemuan itu kepada lingkungannya, baik teman, keluarga, atau bahkan dirinya sendiri. Jika konteks pertemuannya jelas dan positif, keputusannya menjadi lebih ringan. Selanjutnya, mari bicara tentang cara menyampaikan ajakan tanpa membuat situasi canggung. Salah satu teknik paling efektif adalah menggunakan bentuk sugesti terbuka,
bukan pertanyaan tertutup yang memaksa jawaban ya atau tidak. Misalnya, daripada berkata, "Kamu mau ketemu aku nggak?" Lebih baik, "Kalau suatu waktu kita ketemu, menurut kamu tempat seperti apa yang enak buat ngobrol santai?" Kalimat ini tidak menekan, tetapi secara halus mengajak dia membayangkan pertemuan. Ketika seseorang mulai membayangkan, secara psikologis ia sudah melangkah setengah jalan menuju realisasi. Dan ini jauh lebih efektif dibanding memaksa keputusan di awal. Jika dia merespons dengan antusias, barulah kamu bisa memperjelas. Jika responnya masih datar, kamu tidak kehilangan posisi, karena belum secara eksplisit mengajukan ajakan. Ini menjaga martabat dan ritme interaksi tetap sehat. Satu kesalahan lain yang sering terjadi adalah terlalu cepat mengikat waktu dan tanggal. Padahal, bagi banyak cewek, terutama yang baru kenal, komitmen waktu justru bisa terasa menekan. Jauh lebih baik jika kamu memulai dengan wacana, lalu mempersempit secara bertahap. Misalnya, setelah ia merespons positif ide bertemu, kamu bisa lanjut. Biasanya kamu lebih nyaman weekend atau hari biasa. Ini terasa ringan, tetapi secara bertahap mengarah ke realisasi. Perlu juga dipahami bahwa penolakan ringan atau penundaan bukan selalu berarti tidak tertarik. Kadang ia benar-benar sibuk, belum siap, atau masih ingin mengenalmu lebih jauh. Yang menentukan adalah bagaimana kamu merespons penundaan tersebut. Jika kamu langsung berubah dingin, merajuk, atau memaksa, maka justru disitulah peluang mati. Respon yang dewasa terhadap penundaan adalah tetap tenang dan tidak mengubah kualitas interaksi. Misalnya, "Santai, kita atur saja nanti. Aku juga lebih suka ketemu kalau dua-duanya lagi santai." Kalimat ini sederhana, tetapi menunjukkan kematangan emosional dan rasa aman, dua hal yang justru meningkatkan peluang bertemu di kemudian hari. Pernahkah kamu memperhatikan, orang yang tidak terlalu memaksa sering justru lebih mudah mendapatkan? Itu karena manusia, termasuk cewek, secara naluriah tertarik pada orang yang tidak bergantung pada satu hasil. Sikap ini memancarkan kelimpahan psikologis, seolah kamu baik-baik saja dengan atau tanpa pertemuan, dan justru karena itu, pertemuan menjadi lebih mungkin terjadi. Sekarang kita masuk ke aspek penting lain, isi pertemuan itu sendiri. Banyak pria mengira yang penting adalah, dia mau ketemu dulu, soal mau ngapain nanti belakangan. Padahal, justru disinilah kesalahan awal terjadi. Jika kamu tidak merancang pengalaman yang jelas dan nyaman, bahkan jika dia mau bertemu pun, kesan pertama bisa hancur dan tidak ada pertemuan kedua. Pertemuan pertama idealnya sederhana, singkat, dan minim tekanan. Bukan nonton film 2 jam di bioskop yang membuat kalian tidak bisa bicara, bukan juga makan malam mahal yang menciptakan beban psikologis. Di Indonesia, pertemuan awal yang paling efektif biasanya adalah aktivitas ringan, ngopi, jalan santai di tempat umum, atau sekadar makan ringan. Fokusnya bukan pada aktivitasnya, tetapi pada kualitas interaksi. Ini penting, karena tujuan pertemuan pertama bukan membuat dia terkesan, melainkan membuat dia nyaman dan ingin bertemu lagi. Banyak pria justru terjebak ingin terlihat, wah, di pertemuan pertama. Padahal yang lebih menentukan adalah apakah cewek merasa menjadi dirinya sendiri saat bersamamu. Dalam fase ini, kamu juga perlu menjaga ekspektasi. Pertemuan pertama bukan jaminan hubungan akan langsung melangkah jauh. Ia adalah kelanjutan dari proses mengenal, bukan garis finish. Dengan mindset ini, kamu akan jauh lebih rileks, dan justru karena rileks itulah, kamu lebih menarik. Sampai di sini, kita sudah membahas bagaimana membaca momentum, menyampaikan ajakan dengan elegan, dan merancang pertemuan agar berpeluang sukses. Namun, perjalanan belum selesai. Banyak pria sudah berhasil mengajak bertemu, tetapi gagal menjaga kesan selama dan setelah pertemuan, sehingga peluang justru berhenti di situ. Banyak pria merasa tugasnya selesai begitu cewek mau bertemu. Padahal, justru setelah pertemuan disetujui, tantangan yang sesungguhnya dimulai. Karena di titik ini, imajinasinya tentang dirimu akan diuji oleh realitas. Dan menariknya, kegagalan paling sering bukan terjadi karena kesan pertama yang buruk, tetapi karena ekspektasi yang tidak dikelola dengan baik. Mari kita mulai dari fase sebelum pertemuan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mengubah gaya komunikasi secara drastis setelah cewek setuju untuk bertemu. Ada yang tiba-tiba menjadi terlalu intens, terlalu sering mengonfirmasi, atau justru menjadi terlalu dingin seolah ingin terlihat
Col. Keduanya keliru. Sikap yang tepat adalah mempertahankan konsistensi. Tetap hangat, tetap wajar, tetap tidak berlebihan. Konfirmasi waktu dan tempat cukup sekali atau 2 kali dengan cara profesional, tanpa nada cemas. Misalnya, besok jadi ya, jam 5 di tempat yang kita bicarakan kemarin. Sederhana, jelas, dan tidak mengandung beban emosional. Kamu juga tidak perlu mengisi waktu menjelang pertemuan dengan obrolan berat atau ekspektasi berlebihan. Justru, membiarkan ada ruang kecil sebelum bertemu membuat pertemuan terasa segar, bukan seperti kelanjutan chat yang dipindahkan ke dunia nyata. Sekarang kita masuk ke saat pertemuan. Banyak pria datang dengan mindset, saya harus membuat dia terkesan. Mindset ini keliru, karena membuatmu tampil tidak natural, tegang, dan terlalu mengatur. Mindset yang jauh lebih efektif adalah, saya ingin mengenalnya lebih jauh dan melihat apakah kami cocok. Dengan sudut pandang ini, kamu datang bukan sebagai penjual yang menawarkan diri, tetapi sebagai pria yang juga menilai. Sikap ini akan membuatmu lebih tenang, lebih jujur, dan lebih menarik secara alami. Dalam pertemuan pertama, prioritas utamamu bukan membuat dia kagum, tetapi membuat dia nyaman. Nyaman berbicara, nyaman menjadi dirinya sendiri, nyaman tertawa, bahkan nyaman diam sejenak tanpa canggung. Kenyamanan ini muncul dari hal-hal sederhana. Mendengarkan tanpa menyela, merespons dengan relevan, tidak memaksakan topik sensitif, dan menghormati batas. Di Indonesia, etika pertemuan juga memainkan peran besar. Datang tepat waktu, berpakaian rapi sesuai konteks, berbicara sopan tanpa berlebihan. Semua ini mungkin terdengar sepele, tetapi secara psikologis memberi sinyal kuat, kamu adalah pria yang bisa diandalkan. Dan bagi banyak cewek, rasa aman ini jauh lebih penting daripada kata-kata manis. Hindari kesalahan klasik seperti terlalu banyak berbicara tentang diri sendiri, terlalu sering memeriksa ponsel, atau mencoba memamerkan status. Semua itu justru mengurangi kualitas interaksi. Fokuslah pada membangun dialog, bukan monolog. Dan jika ada momen hening, jangan panik. Diam sejenak bukan musuh. Seringkali justru memberi ruang emosi positif tumbuh. Pernahkah kamu duduk dengan seseorang tanpa harus terus berbicara, tetapi tetap merasa nyaman? Itulah jenis koneksi yang secara bawah sadar dicari banyak orang. Hal penting lain adalah mengelola humor dan fisik secara proporsional. Humor yang cerdas dan ringan bisa mencairkan suasana, tetapi humor yang merendahkan, terlalu seksual, atau memaksa justru mematikan peluang. Begitu pula dengan kontak fisik. Jika muncul secara alami dan sangat ringan, mungkin bisa diterima, tetapi jika dipaksakan, risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dalam budaya Indonesia, kehati-hatian dalam aspek ini sangat penting. Sekarang, mari bicara tentang setelah pertemuan, fase yang sering menentukan apakah akan ada pertemuan kedua atau tidak. Banyak pria melakukan kesalahan dengan 2 cara ekstrim. Terlalu agresif setelah pertemuan, atau menghilang sama sekali. Mengirim pesan singkat yang relevan setelah pertemuan adalah langkah cerdas, bukan tanda ketergantungan. Misalnya, tadi seru ngobrol sama kamu, aku jadi kepikiran tentang cerita kamu soal X. Kalimat ini sederhana, spesifik, dan menunjukkan bahwa pertemuan itu berarti bagimu, tanpa menekan. Yang perlu dihindari adalah pesan panjang berisi evaluasi perasaan, atau tuntutan balasan cepat. Biarkan interaksi mengalir kembali secara natural. Jika dia tertarik, respons positif akan muncul. Jika belum, kamu tetap menjaga martabat dan ritme yang sehat. Pada fase ini juga penting untuk membaca kembali sinyal. Apakah dia membalas dengan antusias? Apakah dia bertanya balik? Apakah ia menunjukkan keinginan untuk melanjutkan interaksi? Jika iya, kamu bisa perlahan membuka peluang pertemuan berikutnya. Jika tidak, kamu perlu realistis dan tidak memaksakan arah. Di sini kita masuk pada satu prinsip penting. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik sedikit pertemuan yang bermakna, daripada banyak pertemuan yang tidak berkembang. Dan menariknya, pria yang tidak takut kehilangan justru lebih sering mendapatkan. Satu hal yang jarang dibahas, tetapi sangat menentukan, adalah bagaimana kamu membawa dirimu secara emosional. Jika kamu datang dengan beban, semoga dia suka saya, maka setiap responnya akan kamu maknai secara berlebihan. Sebaliknya,
Jika kamu datang dengan rasa ingin tahu yang sehat, kamu akan lebih objektif dan tenang. Ketenangan ini, secara paradoks, justru membuatmu lebih menarik. Sekarang saya ingin kamu merenung sejenak. Dari semua interaksi dan pertemuan yang pernah kamu jalani, berapa banyak yang gagal bukan karena kamu kurang menarik, tetapi karena kamu terlalu ingin berhasil? Ini adalah refleksi penting, karena seringkali yang menghalangi bukan kurangnya kualitas, melainkan tekanan internal yang kita ciptakan sendiri. Pada bagian ini, kita sudah membahas bagaimana menjaga kualitas peluang setelah ajakan bertemu berhasil, mulai dari sebelum, saat, hingga setelah pertemuan. Namun, masih ada satu bagian penting yang belum kita bahas, kesalahan fatal dan jebakan psikologis yang sering membuat semua usaha sia-sia, bahkan ketika fondasi dan teknik sudah benar. Banyak pria merasa sudah melakukan semuanya dengan baik, tetapi hasilnya tetap nihil. Dalam banyak kasus, masalahnya bukan terletak pada apa yang tidak mereka lakukan, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang secara tidak sadar merusak citra diri mereka di mata cewek. Jebakan ini sering tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Kesalahan pertama adalah terlalu cepat menaruh harapan berlebihan. Harapan ini biasanya muncul bukan karena kualitas interaksi, melainkan karena kelangkaan pilihan. Ketika seorang pria merasa jarang mendapatkan perhatian, satu respon positif dari cewek bisa langsung dianggap sebagai sinyal kuat. Akibatnya, sikapnya berubah, menjadi terlalu serius, terlalu fokus, terlalu terikat pada satu hasil. Ironisnya, perubahan inilah yang justru sering mematikan ketertarikan. Secara psikologis, manusia tertarik pada orang yang hidupnya penuh, bukan pada orang yang hidupnya bergantung pada satu orang. Maka, semakin kamu bisa menunjukkan bahwa hidupmu tetap berjalan sehat, produktif, dan bermakna di luar interaksi dengannya, semakin besar peluangmu dianggap menarik dan layak ditemui. Kesalahan kedua adalah memposisikan cewek sebagai hadiah atau tujuan utama. Pola pikir ini membuatmu tidak lagi memandangnya sebagai manusia dengan preferensi dan batas, melainkan sebagai target. Ketika seseorang merasa sedang diburu, insting alaminya adalah menjauh. Sebaliknya, ketika ia merasa dipilih secara sadar dan tenang, ia justru lebih terbuka. Cara berpikir yang sehat adalah melihat pertemuan sebagai kesempatan saling mengenal, bukan sebagai validasi diri. Dengan cara ini, kamu akan lebih santai, lebih otentik, dan lebih menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Kesalahan ketiga adalah ketidakkonsistenan karakter. Banyak pria bersikap sangat dewasa dan tenang saat chat, tetapi berubah menjadi tidak stabil saat terjadi hambatan kecil. Misalnya ketika cewek membalas lama atau menunda pertemuan. Reaksi seperti marah halus, menyindir, atau menarik diri secara ekstrim mengirim satu pesan jelas. Emosimu belum matang. Dan kematangan emosi adalah salah satu indikator terkuat bagi cewek dalam menilai apakah seorang pria layak ditemui atau tidak. Disinilah pentingnya menjaga kestabilan. Bukan berarti kamu tidak boleh kecewa, tetapi bagaimana kamu mengelola kekecewaan itulah yang menunjukkan kualitasmu. Kesalahan keempat adalah mencoba menjadi orang lain. Ada pria yang membaca banyak trik, lalu mencoba memerankan karakter yang sebenarnya bukan dirinya. Hasilnya sering terasa kaku dan tidak sinkron. Cewek, terutama yang sensitif secara sosial, sangat peka terhadap ketidaktulusan. Bukan karena mereka bisa menjelaskannya secara logis, tetapi karena secara intuitif mereka merasa ada yang tidak selaras. Daya tarik sejati tidak lahir dari akting sempurna, tetapi dari versi terbaik dirimu yang autentik. Bukan berarti tanpa kekurangan, tetapi sadar akan kekuatan dan batas diri. Kesalahan kelima, dan ini sangat sering terjadi, adalah terlalu fokus pada teknik, lupa pada makna interaksi. Teknik memang penting, tetapi teknik hanyalah alat. Jika kamu menggunakannya tanpa empati, tanpa kehadiran penuh, tanpa niat tulus untuk mengenal, maka interaksimu akan terasa mekanis. Dan hubungan antar manusia tidak pernah tumbuh dari sesuatu yang mekanis. Dalam budaya Indonesia, di mana kepekaan sosial dan rasa sungkan masih kuat, pendekatan yang terlalu teknis justru sering berbalik arah. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan sosial, bukan sekadar kecerdikan verbal. Sekarang mari kita bicara tentang jebakan lain yang jarang disadari, membandingkan diri dengan pria lain. Ketika kamu terlalu sering mengukur dirimu dari respons cewek terhadap orang lain, kamu tanpa sadar merendahkan nilai dirimu sendiri. Padahal,
Setiap orang memiliki segmen dan kecocokannya masing-masing. Tidak semua cewek cocok dengan semua pria, dan itu bukan masalah. Justru, pria yang memahami bahwa tidak semua orang harus menyukainya akan tampil jauh lebih percaya diri dan stabil. Dan stabilitas inilah yang, secara paradoks, sering membuat lebih banyak orang tertarik. Satu hal penting yang perlu kamu sadari, tidak semua penolakan atau kegagalan berarti kamu salah. Kadang, timing tidak tepat. Kadang, prioritas hidupnya berbeda. Kadang, memang tidak ada kecocokan. Dewasa berarti mampu menerima ini tanpa merusak citra diri dan tanpa mengeraskan hati. Karena tujuan utama dari semua proses ini bukan hanya membuat cewek mau bertemu kamu, tetapi membentuk dirimu menjadi pria yang layak ditemui oleh siapapun yang sefrekuensi denganmu. Jika kamu mampu membangun hidup yang utuh, pikiran yang jernih, dan interaksi yang sehat, maka pertemuan bukan lagi sesuatu yang harus kamu kejar mati-matian. Ia akan datang sebagai konsekuensi alami dari kualitas dirimu. Dan inilah titik tertinggi dari topik ini, bukan soal bagaimana memaksa cewek mau bertemu, tetapi bagaimana menjadi pria yang membuat pertemuan terasa wajar, aman, dan diinginkan. Sekarang kamu bisa melihat dengan jernih bahwa membuat cewek yang baru kamu kenal mau bertemu bukan soal rayuan cepat, bukan soal trik murahan, dan bukan soal seberapa sering kamu mengirim pesan. Semuanya bermula dari kualitas dirimu sebagai pribadi, cara kamu membangun rasa aman, menumbuhkan ketertarikan secara alami, membaca momentum dengan cerdas, lalu menjaga sikap sebelum, saat, dan setelah pertemuan. Ketika fondasi ini kuat, ajakan bertemu tidak lagi terasa sebagai permintaan, tetapi sebagai kelanjutan yang wajar dari interaksi yang sehat. Yang paling penting, berhentilah memaksa hasil. Fokuslah pada proses membentuk dirimu menjadi pria yang tenang, bernilai, dan menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Dari sanalah pertemuan-pertemuan yang bermakna akan lahir secara alami, bukan karena paksaan, tetapi karena ketertarikan yang tumbuh dengan sendirinya. Mulai sekarang, coba terapkan satu persatu prinsip yang sudah kita bahas. Bukan sekaligus, bukan terburu-buru, tetapi konsisten. Karena dalam urusan relasi, kualitas selalu mengalahkan kecepatan. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan ingat satu hal penting, bukan tentang seberapa cepat kamu bisa bertemu, tetapi tentang seberapa layak kamu untuk ditemui.